Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Untuk topik kali ini sebenarnya saya lebih ke tentang penerimaan ya. Jadi banyak banget ya dari dulu sampai sekarang, dan ini juga mungkin diulang-ulang ini supaya ingat aja. Sesuatu yang ditolak itu pasti akan melawan balik ya. Atau sesuatu yang ditolak itu pasti akan bertahan ya. Nah, apapun itu, ketika kita pun punya rasa takut ya, ketika kita melawan ketakutan itu ya, melawan ketakutan dan menolak ketakutan itu akan ada malah. Maksudnya ada itu, ketakutan pasti tetap ada. Cuma memang akhirnya menggrab kita gitu. Yang membuat kita akhirnya eh, dihantui dengan ketakutan-ketakutan itu atau kekhawatiran-kekhawatiran itu. Bisa juga dengan prasangka ya. Prasangka kita dengan pasangannya curigaan misalnya ya. Nggak tahu kenapa beberapa klien ketika itu dari mulai mempunyai kecurigaan-kecurigaan, kekhawatiran-kekhawatiran di awal pernikahannya. Mungkin kalau saya track itu malahan sebelum pernikahan itu malah kejadian gitu. Ya, jadi sebenarnya ini berkaitan dengan hukum energi, ya. Jadi teman-teman perlu perlu memegang prinsip hukum energinya, ya. Jadi kenapa sesuatu yang ditolak itu bisa bertahan atau malah melawan balik? Kenapa? Karena kita fokus, ya. Kita fokus meskipun kita menolaknya, ya. Kita fokus ke sana dan itu pasti seperti cermin, ada refleksinya gitu ya ke kita. Apapun itu ya, jadi saya ngawalin dulu, nanti teman-teman sharing ya apa yang pernah ditolak kejadian misalnya gitu ya. Seperti tadi ada yang saya share kan ya, di Blast gitu kan, pengumuman Zoom ini ada teman yang sharing langsung di WA saya bahwa aneh katanya, bahwa dulu dia nggak mau tinggal di Jakarta, sekarang tinggal di Jakarta ya. Terus nggak mau suaminya begitu gitu, profesinya misalnya atau apapun itu, dapatnya itu gitu ya. Nah, itu seperti itulah ya. Dan mungkin teman-teman ngalamin gitu ya. Pengen punya suami yang ngayomi gitu ya, yang mungkin perhatian gitu ya, kayak bapaknya misalnya gitu kan, atau kayak siapa, dapatnya enggak gitu ya. Jadi, nah, hal-hal yang seperti itu ya. Jadi eh ini juga ketika kita mempunyai ketakutan, kekhawatiran, terus kita benci sama seseorang juga sama ya. Ketika kita benci sama seseorang ya, seperti siapa ya? Contohnya yang paling real itu misalnya eh kalau di pilkada atau pemilihan dulu Trump ini, banyak benci Trump ya, Trumpnya yang menang gitu ya. Gitu ya. Terus karena kenapa? Karena yang paling viral dan banyak diomongin ya. Nah, sama di kita pun juga sama. Kita membahas apa nih? Membahas tentang ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran atau judgment-judgment, bisa ke orang lain, bisa ke pasangan, bisa ke anak, atau ke dirinya sendiri. Judgment itu akhirnya membuat adanya self talk ya, self talk di diri kita, dan itu yang sering dibahas akhirnya ya. Ketika kita sering dibahas, berarti ada energi yang terus menerus berputar di situ, dan kita seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan ini skenario yang terjadi secara hukum yang diciptakan sama Tuhan itu terbentuk dari sebuah energi, tergantung dari vibrasinya
gitu ya. Jadi kalau vibrasinya kita konsentrasi misalnya tentang benci sesuatu gitu kan, kebencian itu akhirnya akan ngebentuk lebih banyak lagi ya. Kita akhirnya juga bisa menolak tentang ketakutan-ketakutan, takut ini, takut ini, takut ini, itu yang dibahas, maka ketakutan-ketakutan itu yang justru akan membentuk ya. So gimana cara untuk menyikapinya? Satu, cukup menyadari saja sebetulnya ya. Cukup menyadari misalnya kalau bisnis bisa gagal misalnya ya, bisa berhasil juga. So kalau begitu sudah sadar bagaimana saya eh, menerima itu dan bagaimana strateginya, apa yang perlu saya lakukan. Ya, bukan, aduh, saya nggak mau deh gitu. Jadi, saya takut gagal nih, saya takut gagal itu diulang-ulang misalnya. Tidak menerima semua kemungkinan itu bisa terjadi. So apa yang perlu saya lakukan? Misalnya kayak gitu ya. Jadi terima segalanya gitu kan. Anak gimana ya kalau nanti anaknya misalnya eh nggak bisa ini nggak bisa itu misalnya gitu ya, terima itu ya. eh kan kerasa ya ketakutan kekhawatiran itu getarannya kerasa kan. Nah, getaran ini diterima. Kalau saya biasanya suka tarik nafas, disatukan aja ya. Jadi nggak ditolak, nggak yang kayak ditolak begini, nggak, tapi diterima. Ketakutan itu diterima. Oke, so apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Ya, daripada menolak ketidaknyamanan. Aduh, ini nggak nyaman nih gitu kan. Aduh, terus aja gitu. Ya, mendingan diserap. Ya, salah satu tekniknya adalah dengan tarik nafas, karena itu juga energi. Ya, karena itu juga energi diserap. Terus akhirnya kita akan apa yang perlu saya lakukan gitu. Tentunya seperti yang kemarin juga apa yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan juga ya. Terus juga apa yang perlu saya hentikan untuk hal ini gitu kan. Apa nih supaya semuanya bisa terselesaikan. Atau juga ada cara yang mungkin dipilih gitu kan, yaitu away, kabur. Ada juga yang begitu. Udah deh, saya nggak mau urusan lagi, kabur gitu kan. Ada juga yang begitu. Ya, jadi ini tergantung dari mentalnya masing-masing sih, ya. Seberapa kuatnya ego kita. Jadi ego dalam hal ini untuk bertahan dalam suatu tantangan, dalam menyelesaikan tantangan, ego ini justru perlu kuat. Kalau lemah, dia akan away, dia akan lari karena nggak kuat. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman ada yang pernah ngalamin nggak apa yang ditolak itu malah bertahan atau malah melawan balik? Oke, ada yang mau sharing? Silakan. Pasangan hidup, Bang Dani. Pasangan hidup ya, itu pasangan hidup Dulu semuanya kan, yang sudah menikah ngalamin ya. ya dulu tuh pengennya tuh punya suami yang bukan orang Sumatera, yang tinggi, nggak mau punya suami yang pengennya tuh nggak mau yang pendek gitu kan, Eh, itu lebih tinggi segala macam. iya, itu nggak pendek, kurang tinggi. Kurang tinggi. Iya. Makanya pengen punya suami yang lemah lembut, nggak keras dan segala macam. Dapetnya yang kayak gini kan. Itulah salah satunya, kurang Ya, lebih ya, kan. ya, ya. Dan Walaupun banyak hal lain, tapi salah satunya ya itu yang akhirnya ya, yang paling real. yang paling real. Saya yakin semuanya yang sudah menikah itu, saya bilang waktu sesi kapan ya, saya bilang semua yang pasangan kita itu bukan yang benar-benar kita inginkan Betul. gitu. Siapapun, mau saya ke istri saya ke saya gitu ya,
sama. Semua pun ya kalau mau ngaku semuanya juga gitu kan ya. Nah, tapi hikmahnya adalah apa sih yang jadi hikmahnya itu ya? Hikmahnya adalah kalau saya pribadi gitu ya. Kalau ini kan sharing ya. Saya pribadi ya ada banyak belajarnya gitu kan. Coba kalau semuanya yang diinginkan oleh kita belajar nggak kira-kira? Ya, tidak, pasti tidak akan namanya ikhlas menerima tuh apa sih nggak ngerti orang memang udah yang diinginkan itu. Tapi dengan karena yang nu kieu misalnya gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita ada proses belajar untuk menerima itu seperti apa, arti menerima itu apa, arti ikhlas itu seperti apa, arti bersabar itu seperti apa, arti memaklumi itu seperti apa, saling memahami itu seperti apa. Banyak banget kan akhirnya belajar. Kalau semua yang diinginkan sudah terwujud, ya kita mau belajar seperti apa gitu ya. Termasuk juga mungkin yang sebelahnya itu tuh. Mungkin juga kalau ditanya begitu sama juga. Saya juga sama. Istrinya nggak begini gitu ya, yang diinginkan gitu ya. Yang lain-lain gitu kan. Nah, Habis ini ada Zinski nggak mau kan? iya sih. Waktu itu ditolak teh. Ih, Ditolak. udah ditolak diciduhin lagi. Dilepeh. Ya. Nah, ini juga pelajaran yang lain nih. Ketika ini seru banget nih tentang pasangan tuh. Serunya adalah ketika pasangan kita bukan apa yang diinginkan oleh ego kita sebenarnya, oleh ego kita, apa yang terjadi? Kadang kita selingkuh gitu. Jadi kita selingkuh di pikiran kita, ya karena membayangkan pasangan yang lain, gitu. Nah ini Anda perlu waspadai, ya. Saya yakin semuanya ngalamin, ya cuma nggak terus terang aja. Ya, jadi ini perlu diwaspadai sehingga kita juga belajar mengendalikan pikiran kita, mengendalikan ego kita, sehingga kita akhirnya bernegosiasi dengan diri kita, dengan ego kita, menyatakan bahwa, hai, iya istri saya tuh ya ini, pasangan saya ini. Sehingga yang ada di pikiran saya, di hati saya, semuanya ya istri saya ini, gitu. Fokusnya ke sini. Ya, jadi benar-benar diarahin. Nah, ini perlu perlu ada negosiasi dan self talk juga. Ya, karena saya yakin semua ngalamin ya, membayangkan siapa gitu kan gitu. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi benar-benar diulang-ulang di program dan dingehkan, dibangunkan gitu ya. Si alam halusinasinya gitu ya, si alam imajinasinya. Ya kalau bahasa Sunda mah digeingkeun gitu ya, dibangunin gitu, hey gitu kan, istri kamu tuh ini gitu kan, hey suami kamu tuh ini gitu kan, ini gitu kan, wujudnya ini dengan segala kelebihan kekurangannya, kesempurnaannya adalah ini, ya udah ini, fokus nikmat gitu, gitu ya. Jadi ini seru sih. Dan apa, saya ini ngehnya ini eh, di awal-awal mungkin fokus ini adalah istri saya itu di awal pernikahan itu fokus, ini istri saya gitu ya, ini suami saya misalnya gitu ya, itu fokus mungkin bisa 6 bulan dan setahun. Nah setelah setahun kesananya udah punya hayalan lain karena ini apa eh, kecenderungan manusia yang cepat bosan ya, udah ngerasain gitu ya. Sudah ngerasain segala macamnya dengan pengalaman juga gitu ya, interaksinya dan lain sebagainya. Terus udah gitu kan. Seperti kayak beli barang, kalau wah menggebu-gebu gitu ya. Sama awal-awal juga kan kayak kasmaran gitu ya. Pokoknya yang paling bidadari yang paling indah lah itu tuh pasangan kita tuh di awal-awal itu ya. Tapi ketika sudah kayak beli barang, udah dapet gitu ya, itu kayak hilang tuh eh, rasa menggebu-gebunya itu di awal-awal aja gitu, karena itu juga terjadi. Nah ini teman-teman perlu disadarkan kembali ya, dan perlu dipelihara terus menerus gitu sampai akhir akhir hidup kita gitu ya, gitu gitu.
Kalau sebaliknya kan? Iya, bisa istri ke suami, suami bisa ke istri juga. Itu sama, isunya itu. Maksudnya kan kalau orang kan biasanya yang menggebu-gebu dulu, Oh, gimana terus ya? lama-lama berkurang gitu kan. Nah, kalau Hmm, yang model yang dijodohin gitu dari yang biasa-biasa aja, hmm. Ah, lama-lama jadi menggebu-gebu. jadi Iya, ya gitu tapi iya. misalnya. Tapi menggebu-gebunya juga itu di awal-awal. Setelah itu turun lagi. Luntur ya, Iya, karena kan udah tahu belang-belangnya. kayak macan dong. Udah tahu gitu kan apa ya imajinasi yang diinginkanku sebenarnya ini gitu kan. Nah, apalagi dijodohkan kan bisa aja kan jadi menyalahkan yang menjodohkan akhirnya kan di awal-awal. Ya nih karena blaming atau menyalahkan yang lainnya. Padahal ketika sudah jodoh ya udah terima ini adalah pasangan saya, kelebihan kekurangannya adalah ini, ya sudah. Sejauh mana kita mencintainya itu tanpa syarat gitu. Gitu. Sejauh mana itu ya. Kalaupun pastilah punya masalah ya gitu kan. Nah, masalah ini mau dibikin jadi masalah yang lain atau mau jadikan sebuah pembelajaran gitu. Ya, jadi ini tergantung dari niatnya. Jadi niat nikah di awal itu penting banget ya. Mau hanya karena hartanya atau karena kecakapannya, karena lain sebagainya. Nah, kalau itu hilang nggak ada misalnya itu gimana? Jadi yang perlu dijaga itu ya di niat di hati kita gitu. Ini jadi ngomongin tentang pernikahan ya dengan pasangan. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi ya tetap Termasuk relevan kan ya. Ya tetap relevan. Ada sesuatu yang ditolak kan di situ ya. Ada sesuatu yang ditolak dari pasangan kita yang kalau itu dipermasalahkan oleh kita ya. Itu kalau dipermasalahkan oleh kita jadi masalah kan. Nggak berubah-berubah kan gitu ya. Malah ya makin egonya menjadi masing-masing. iya gitu. Jadi masalah malah jadi konflik gitu kan. Jadi ikatan dengan pasangan malah jadi berkurang. Tapi kalau kita menerimanya dan kita berkompromi akhirnya dan berkolaborasi dengan apa yang kita tidak sukai misalnya ya, berkompromi dan berkolaborasi dengan kelebihan dan kekurangannya, itu yang menjadi harmonis. Jadi harmonis bukan sama-sama apa eh, sama-sama yang satu satu keinginan, pokoknya sama lah dia satu yang disukai juga, bukan. Ada yang tidak disukai pun kita jalan dengan kompromi dan kolaborasi itu, gitu. Nah, secara energi ya, ini kita main energi ya. Jadi secara energi itu di setiap hari itu bermunculan ya. Bermunculan apa yang kita tolak. Jadi rasanya ada. Jadi ini yang mau saya bahas. Jadi energi ini yang kita jangan tolak tapi kita serap gitu. Kita serap dan kita tanyakan apa yang perlu saya lakukan ya. Untuk apa? Untuk semuanya tetap tetap baik-baik saja ya. Untuk tetap fun, tetap joy, tetap ease ya, tetap tetap mudah dengan segala sesuatunya. Apa yang mau saya pilih, sikap apa yang perlu saya pilih ya, gitu. Mau pilihannya adalah tetap konstruktif gitu ya. Artinya respon-respon dan lain sebagainya sebisa saya yang paling mudah apa yang bisa saya lakukan untuk tetap baik-baik saja ya dan menerima semuanya ataukah kita mau protes dan menolak hal itu. Nah, kenyataannya ketika kita protes dan menolak hal itu, apa yang terjadi? Konflik. Kadang-kadang ribut, nggak ada penyelesaiannya, terus pura-pura udah selesai, diam-diaman, terus seolah-olah normal lagi, tapi tersimpan masalahnya. Pada suatu hari nanti bisa terakumulasi karena tidak ada komunikasi yang saling berkompromi, gitu. Ini kalau konkretnya di rumah tangga, gitu ya.
gitu. Gitu kira-kira. Oke. Ada yang lain mungkin pengalaman? Tezen belum Ya, ya. Oke. ya, Gimana? mau sharing nih. Kalau yang THC itu aku setuju. Dulu aku paling sebel sama orang Padang taunya orang Padang. Orang Sunda nikah sama orang Padang, bentrok terus. Oke, terus gimana? Tapi anyway, ini pengalaman. Jadi zaman waktu saya SMP itu saya paling nggak suka pelajaran bahasa Inggris karena awalnya tuh si guru karena banyak yang les bahasa Inggris, jadi pertama kali ngajar itu udah langsung kayak bab kedua lah istilahnya. Buat yang nggak ada les itu terkaget-kaget. Kelas 1 belajar bahasa Inggris sesuatu yang baru gitu kan. Dan itu terus berlanjut membuat saya tuh takut banget kalau setiap pelajaran bahasa Inggris gitu kan. Tiap tahun ajaran, yang pertama kali dalam pikiran saya harus cari backup teman yang di samping saya yang harus pintar bahasa Inggris gitu. Itu sampai zaman saya kuliah tuh Kang. Kalau SMA kayak masuk lab video gitu udah keringet dingin segala macem gitu. Sampai zaman saya kuliah, buku-buku saya, textbook pun saya punya backup teman saya yang jurusan bahasa Inggris gitu untuk ngeterjemahin gitu. Itu tapi pada saat selesai kuliah saya dihadapkan dapat kerjaan yang ketemu dengan yang mesti ngomong bahasa Inggris gitu loh Kang. Proyek-proyek yang berhubungan dengan orang-orang yang tinggal di Amerika yang saya harus ngobrol gitu, proyek yang saya kerjain gitu kan. Itu mau nggak mau adrenalin gitu kan, harus dihadapin. Harus mau nggak mau harus belajar. Kalau dulu kan masih menghindar gitu kan. Dan sekarang apalagi terjun langsung jadi tiap hari harus Iya. Ini gitu sih Kang. Ya, ini ada sikap yang tadi kan yang saya bilang dari mental egonya apakah kuat dan memutuskan untuk menghadapinya atau away gitu kan ya, atau kan bisa aja memutuskan nih tantangannya waktu itu Tezen perlu menghadapi yang tidak disukai kan, misalnya bahasa Inggris gitu ya. Bisa aja kan malas terus keluar kerja gitu kan. Saya nyari yang tempat lain aja yang nggak usah pakai bahasa Inggris, bisa aja kan. Cuma kan memutuskan untuk tetap menghadapinya gitu. Nah, ini salah satu contoh aja sih, salah satu contoh dalam kehidupan ketika kita punya kemauan ya, kita punya sesuatu yang apapun itu, tantangan, biasanya kita melakukan apa? Menghadapinya ya, ada kemauan dan ketekadan untuk saya pasti bisa, saya harus bisa misalnya, dan ada ketekadan itu, atau yang aduh saya kayaknya nggak bisa deh, nggak mungkin bisa deh, kayaknya saya nggak pantas deh. Nah, self talk apa yang muncul gitu. Nah ini sebelum kita berstrategi, sebelum kita mau bertransformasi jadi lebih baik, terus lebih baik lagi, basic keyakinan ini terhadap diri sendiri ini paling penting, ya, paling penting di sini. Jadi teman-teman tolong cek gitu. Jadi apakah setiap tantangan kita punya bayangan saya bisa melewatinya, atau ada jangan-jangan ada pikiran, aduh misalnya gitu, aduh males deh kalau begini misalnya, males deh begitu gitu kan. Nah itu sangat mempengaruhi kehidupan ya. Tapi kalau selalu punya mental pemenang, salah satunya adalah indikatornya suka muncul perkataan ketika punya tantangan, bilang bahwa saya pasti mampu gitu ya, saya pasti mampu dimanapun saya hidup, bagaimanapun keadaan apapun tantangannya, saya pasti mampu melewatinya
Iya, bisa aja kan. Tapi kamu kan belum punya pengalaman tentang ini dan tentang itu. Terus gimana? Bisa juga kan? Iya juga ya. Atau, enggak, saya tetap mampu. Gimana nanti aja. Ya, bisa aja learning by doing. Saya tetap tetap jalan dan saya sambil belajar di situ. Nggak perlu harus belajar dulu terus akhirnya doing gitu kan. Learning dulu terus doing. Enggak, bisa sambil gitu misalnya. Nah, sikap-sikap seperti ini penting ya. Karena nanti akan muncul siapa yang jadi punya mental yang ketekad yang bagus, ya, keyakinan yang bagus, dan siapa yang seorang yang peragu gitu. Nah, mental basic di sini adalah kalau peragu berarti dia kurang yakin terhadap dirinya dan segala potensi yang ada dimiliki yang sudah diberikan sama Tuhan. Ya, kalau yang punya keyakinan, dia yakin sama dirinya sendiri dan dengan segala potensi yang diberikan oleh Tuhan juga. Nah, di sini udah nyangkutnya sama keimanan ya. Keimanan itu keyakinan gitu. Jadi bukan hanya iman dalam beragama gitu misalnya. Karena bisa aja beriman, percaya sama agama tapi nggak yakin sama diri sendiri, berarti perlu dicek keyakinannya. Karena itu yang paling penting. Ya. Karena ini basic banget gitu. Oke, ada yang mau sharing lagi? Saya Kang Dani. Ya, Mbak Diana. Tumben nggak ada itunya, nggak ada videonya. Dasteran. Oke, silakan Mbak Diana. Sorry ya. Oke, apa namanya? Saya mau share dikit ya. Ini mengenai masalah pekerjaan saya gitu ya. Misalnya seperti dulu ya, waktu saya masuk ke perusahaan ini, saya nggak ngerti accounting, nggak ngerti pokoknya semua nggak ngerti gitu ya. Kemudian bos saya baik, dia ngasih saya guru gitu untuk belajar. Dan saya emang benar, saya walaupun banyak sekali waktu di situ berantakan macam-macam gitu, tapi saya yakin saya pasti bisa. Emang benar akhirnya bisa. Nah kemudian bos saya bilang kamu train tuh cari orang lain, kamu yang jadi guru sekarang gitu. Terus saya dikasih asisten. Oke, saya dapat asisten, saya ajarin dia. Nah setelah saya ajarin dia, dia juga wah pertamanya emang dia maksudnya dia juga nggak ada basic untuk itu juga gitu.